Gimana rapot kalian? Celo dapat ranking 1 lagi. Nilai Celo nggak ada di bawah 90 loh, Mah. Nih. Elliot, rapot kamu mana? Waduh, merah semua gini. Hayu lu, Koko. Koko pasti abis diomelin sama Mama. Astaga, Elliot. Kenapa kamu nggak? Yang penting kamu udah berusaha yang terbaik ya, Elliot. Good job. Hah? Mama nggak marah? Enggak kok. Nih laptop baru biar kamu makin semangat belajar. Wah, makasih, Pak. Kamu juga hebat banget, Celo. Papa udah beli tiket liburan ke Jepang sama VIP pas Disneyland buat kamu, Celo. Mama sama Papa nggak adil. Padahal Celo yang dapat ranking 1. Kalian semua pilih kasih. Biar aku yang ngomong. Celo, kamu tahu nggak pas ujian akhir? Snow, kamu tolong bangunin si Ada sahur, Gi. Di saat kamu terlelap, Koko nggak tidur. Dia berusaha belajar semalaman suntuk sampai subuh. Dan setelahnya dia langsung berangkat ke sekolah. Elliot. Celo sadar nggak? Celo dianugerahi kecerdasan yang luar biasa. Tapi sekalipun Koko nggak pernah iri atas pencapaian kamu. Walaupun Koko kurang secara akademis, tapi Papa ingat dia pernah bilang, Lihat deh, Pak. Keren kan? Ini piala Celo. Pinter banget ya dia. Elliot bangga punya adik kayak Celo. Celo, main bareng yuk. Nih, kamu duluan. karena adil itu sama rata porsinya. Malam minggu bukannya pacaran, malah cowok kita pada latihan, Ben. Bosan banget di Juliet. Lo tahu nggak cerita di balik foto ini? Apaan tuh? Kok serem? Jadi ada seorang ibu dan anak perempuannya yang pergi ke Target. Target itu kayak toko serba di dalam mall gitulah. Mereka ke sana karena anaknya perlu beli baju buat sekolah, sedangkan ibunya mau nyetok makanan buat sehari-hari. Hah? Sampai di sana mereka misah. Anaknya ke bagian fashion karena mau pilih baju kan, ibunya ke bagian makanan. Biar gercep ya? Udah dapat bajunya, si anak nyamperin mamanya, terus laporan. Mah, tadi ada tante aneh, deketin aku. Dia bilang, dia pengen punya anak kayak aku. Mungkin anaknya gemoy kali. Kelar belanja, jalanlah mereka ke kasir. Tapi tiba-tiba si anak nunjuk. Mah, itu loh tante aneh yang aku ceritain tadi. Pas mamanya nengok, ternyata itu patung manekin doang. Jadi mamanya cuma ketawa sambil geleng-geleng. Lagian ada-ada aja. Giliran mau bayar, si anaknya bilang, Ma, aku kebelet pipis. Jadi mamanya suruh dia ke toilet sendirian. Terus? Gak lama setelah itu, anaknya ngechat. Dia bilang tante aneh tadi ada di toilet. Cuma mamanya kan lagi riweh. Mamanya mikir, ini anak bercanda mulu. Singkat cerita beres nih urusan mamanya. Akhirnya mamanya nungguin depan toilet. Cuma udah lewat dari 10 menit, kok gak keluar-keluar anaknya? Waduh. Karena khawatir, mamanya masuk ke dalam toilet. Dicekin satu-satu biliknya. Dikiranya anaknya masih main-main, ngumpet gitu. Tapi di satu bilik toilet, mamanya nemuin handphone anaknya jatuh di lantai. Pas diambil dan diperiksa, dia nemu foto ini. Ditangkap beberapa menit sebelum anaknya hilang tanpa kabar. Serius? Kasus ini bener-bener heboh sampai polisi ikut turun tangan. Tapi hasilnya nol. Dia anaknya belum ketemu sampai sekarang. Apa lihat-lihat? Siapa juga yang ngeliatin lo? Pokoknya nanti Mimi gak mau sekelompok sama cewek-cewek ya pas di lab. Mimi maunya sekelompok sama cowok-cowok aja dan harus Mimi cewek satu-satunya di kelompok itu. Titik. Kok ngatur? Hari ini Mimi lagi bad mood, bete. Jadi Mimi gak mau ngomong sama cewek-cewek, gak nyambung. Mimi tuh nyambungnya cuma sama cowok-cowok aja. Lo mau gue sambungin ke malaikat bocah-bocah aja nggak? Sabar, Tifa, sabar. Snow, kayaknya Mimi gak enak badan deh. Pegang deh, panas. Mimi lemes. Kedengaran sampai Jupiter tuh kayaknya. Mimi juga mau bersin. Hacing. Maaf ya Snow, bersin Mimi emang cute gitu. Asli gak dibuat-buat. Natural banget kan? Sudah mau nubar-nubar. Lu bisa diem gak? Sekali lagi lu buang nafas. Gue putusin nafas lu sekalian. Sabar, Tifa, sabar. Snow, kok kamu diem aja sih? Tanya dong Mimi kenapa? Rayu Mimi kek? Atau minimal bujuk lah. Bro merasa dia ratu. Oh ya Juliet, laporan proposal kemarin mana? Nih. Thanks. Snow, kok cuma jual aja sih diajak ngomong? Mimi di sini loh, Mimi di sini. Ajak Mimi ngomong kek, kita kan bestie. Apa cuma Mimi ya? Cewek yang bestinya cowok. Gue gak pernah ingat kita temenan. Minum susu rasa semangka. Flip-flop. Luna, Kenapa ini? tadi kita ngomongnya barengan gitu. Hati-hati Juliet. Kalau kamu kalah cepat bilang flip-flop, kamu yang bakal koit dong. Koit dong. Lumba-lumba adalah hewan mamalia. Flip-flop. Astaga Juliet, ibu nggak nyangka. Tadi dia hampir sebut duluan, Bu. Tapi Roslyn itu teman kamu. Juliet,
Flip-flop. Pagi. Gimana nih? Kamu tenang aja Juliet, aku nggak akan bilang. Makasih, Snow. Juliet, tega lo ya sama Luna. Aska, gue Nggak gak sengaja. sengaja. Flip-flop. Seri, Flip-flop. Seri, Aska, please. Flip-flop. Seri. Awas lo. Luna selingkuh. Apa? Bohong. Sorry, Aska. Permisi, apakah betul Anda yang bernama Nona Juliet? Iya, Saya dari kepolisian. Anda ditangkap. ditangkap. Hah? Flip-flop. Juliet, kamu udah keterlaluan. Maaf, Snow. Tapi aku Aku takut. takut. Aku percaya sama Snow. Dia gak mungkin bilang. Flip-flop. Selamat tinggal Juliet. Terima kasih sudah meringankan pekerjaanku. Hai, udah liburan nih. Kita kemana yuk? Nginep di villa aja. Mau nggak? Boleh, boleh. Oke, kita cari di internet ya. Ini gimana? Mana? Bagus tuh. Murah lagi. Berangkat. Ih, kok macet sih? Mana udah mau gelap lagi. Guys, aku mau muntah. Plastik mana plastik? Akhirnya sampai juga. Capek banget. Aku mau rebahan dulu. Sekringnya nggak turun. Fix mati lampu ini. Gelap-gelap gini, kita bareng aja ya tidurnya. Iya, di lantai 2 aja yang paling gede kamarnya. Aduh, dingin banget sih. Pada udah tidur. Yang ini mayam. Yang ini juga mayam. Jangan kesini. Yang ini maya. Zoe, kamu kenapa? Tadi ada anak cewek di jendela situ. Nggak ada. Lo cuma mimpi buruk kali. Tapi... Udah, coba tidur lagi aja. Aku ngantuk nih, nyetir seharian. Pagi. Laper nih. Kita cari sarapan yuk. Yuk. Ada nasi uduk tuh. Mau berapa bungkus, Dek? 3, Bu. Kalian pasti orang kota, kan? Logatnya beda. Iya, Bu. Kita dari Jakarta. Oh, tinggal di mana? Di villa, Kak. Hah? Kalian tidak takut apa? Kenapa emangnya, Bu? Di villa itu pernah ada kejadian. Anak perempuan meninggal. Jatuh dia dari jendela balkon lantai 2. Apa? Jangan-jangan jadi yang semalam itu. Aku tahu, kamu cuma pula-pula kan? Guys, masa katanya game ini tuh cuma buat orang yang IQ-nya tinggi dan bener-bener susah katanya. Apa iya? Mari kita coba. Pertama warna hijau itu green. Iya, apaan sih, kan benar. Oke, sekarang biru. Lah, kok nabrak lagi sih? Bentar. Hijau, green. Nah, mantap. Terus ini red, merah. Nah, ungu, purple. Purple. Masuk nggak lo? Itu ada purple, woy. Oke, warna kuning yellow. Nah, terus itu hijau. Hijau itu green. Sip, merah. Iya, terobos. Nice. Ungu, purple, gaspol. Ya. Oke, pertama hijau. Lah, harusnya green dong. Ih, susah banget sih. Itu aja nggak bisa. Kayak kamu bisa aja. Purple itu ungu, hijau itu green, merah itu red, biru itu blue. Apa? Gampang kan? Pelajarannya sudah selesai? Apa ada yang mau ditanya? Gak ada, Bu. Wow, Puh, Sepuh, ajarin dong, Puh. Tinky Winky, Dipsy, Lala, Puh, Sepuh. Itu Teletubbies kan? Jangan bilang ada kisah kelam di balik serial Teletubbies. Ada teori yang menyebutkan bahwa mereka merupakan anak-anak yang tinggal di rumah sakit jiwa bernama La La Land. Serius, Bu. Mereka diperlakukan secara tidak manusiawi oleh para perawat di sana. Tinky Winky yang pada saat itu masih berusia 7 tahun, sering diikat di pagar, hingga badannya kedinginan dan berwarna biru keunguan. Terus, Bu, Dipsy berumur 6 tahun. Ia menderita kejang parah dan sering muntah, tapi perawat di sana mengabaikannya, sampai wajahnya tergenang oleh muntahannya sendiri. jadi itu alasannya kenapa wajahnya terlihat agak kotor. Lalu warna hijau itu identik dengan... Muntah. Betul, Lala dikabarkan lahir dengan kondisi cacat. Wajahnya bengkok seperti antenanya. Lalu secara kejam ia dikurung dalam ruangan tertutup yang gelap tanpa cahaya matahari sedikit pun selama 5 tahun. Jadi warna kuning itu melambangkan. matahari. Terakhir, Po, bocah 3 tahun yang secara sengaja dilempar ke dalam tungku perapian panas oleh perawat yang tidak sabar menghadapinya. Jangan bilang warna merah menyala Po itu.
Karena kulitnya terbakar api. Astaga, malang banget. Kamu anak sekolah. Iya, kamu. Bukan aku tak tertarik dengan kata rayuanmu. Saat matamu melirik, aku jadi suka-suka padamu. Tiap kali kau bermanja, ke mata rasa di dada, ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Masa sama berondong sih? Engkau masih anak sekolah, satu SMA. Emang nggak boleh? Belum tepat waktu untuk begitu begini. Kalau gitu kapan kakak mau nerima aku jadi pacar kakak? Datang kembali.